Serbia telah menyatakan niatnya untuk mengakuisisi jet tempur Rafale dari Prancis. Jika dilihat lebih dalam, keputusan ini lebih dari sekedar pembelian jet tempur. Pengumuman akuisisi Rafale disampaikan Presiden Serbia Aleksandar Vučić saat melakukan kunjungan ke Prancis baru-baru ini. Dia mencatat bahwa penandatanganan kontrak pasti diperkirakan akan dilakukan dalam 2 bulan ke depan. Deklarasi pembelian pesawat tempur buatan Dassault Aviation itu menggarisbawahi niat Serbia untuk mendiversifikasi sumber impor militernya, sekaligus menggarisbawahi dampak ekspor pertahanan Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Serbia mewarisi sebagian besar inventaris militernya dari bekas Republik Yugoslavia, negara yang selama Perang Dingin menggunakan perangkat keras yang diproduksi secara lokal dan dilengkapi dengan sistem canggih yang dipasok dari bekas Uni Soviet. Dengan runtuhnya Uni Soviet ditambah dengan pecahnya negara bekas Yugoslavia, Serbia kini memiliki sistem lama yang memerlukan dukungan luas Rusia, terutama suku cadang dan peningkatan, ditambah sumbangan surplus pesawat tempur seperti 6 MiG-29 yang ditransfer dari Rusia pada bulan Oktober 2017. Serbia secara tradisional lebih dekat dengan Moskow dan mempertahankan tingkat keterpisahannya dari NATO. Ini menjadikan secara keseluruhan inventaris militer mereka tetap condong ke arah sistem yang dirancang oleh Rusia. Namun dalam beberapa dekade terakhir, tanda-tanda mulai terlihat Serbia tertarik untuk memperoleh sistem non-Rusia. Ini seiring upaya Beograd mulai meningkatkan kemampuan militernya yang mulai terkikis. Langkah pertama dalam upaya mendiversifikasi sistem penerbangan militernya terjadi pada Desember 2016. Serbia setuju untuk membeli 9 helikopter multiperan H145M dari Airbus. Kemudian diikuti dengan akuisisi kendaraan udara tak berawak dari keluarga drone Rainbow buatan Cina. Pembelian melibatkan drone pengintai bersenjata CH-92A dan UAV serang jarak jauh CH-95. Keduanya mulai diperoleh tahun 2020 dan seterusnya. Kemudian pada Februari 2022, Serbia menandatangani perjanjian antar pemerintah senilai 81 juta euro dengan Spanyol untuk sepasang pesawat angkut militer Airbus C295. Kini industri pertahanan Rusia fokus terutama untuk mendukung invasi ke Ukraina. Moskow juga terkena sanksi perdagangan dan keuangan serta kontrol ekspor barat. Ini menjadikan sistem Rusia tidak lagi memberikan alternatif yang cocok bagi Serbia dalam jangka pendek. Pembelian Rafale akan menghadirkan kemampuan tempur pertama rancangan barat ke dalam armada Angkatan Udara Serbia. Mereka saat ini diperkuat pesawat serang darat J-22 warisan Yugoslavia dan MiG-29 buatan Soviet. Menariknya, Serbia memilih pesawat tempur yang dibeli oleh negara tetangganya Kroasia. Keduanya diketahui telah lama memiliki hubungan tidak nyaman. Pada tingkat yang berbeda, pengumuman Serbia mengenai pengadaan Rafale menambah keberhasilan penjualan pesawat tempur tersebut di wilayah terdekat. Terdapat Rafale bekas yang dibeli Kroasia pada November 2021. Selain itu, 24 unit yang dibeli Yunani dalam 2 batch. Batch pertama terdiri dari 18 jet campuran baru dan bekas yang dibeli pada Januari 2021. Kemudian 6 unit tambahan jet baru pada Maret 2022. Rafale dalam beberapa waktu terakhir terus mencetak keberhasilan penjualan termasuk 48 unit ke Indonesia. Di sisi lain, Rusia melihat salah satu pasar ekspor militer tradisionalnya perlahan-lahan mulai lepas dari genggamannya. Konsentrasi upaya industri untuk memasok pasukan Rusia di Ukraina bagaimanapun mengkikis potensi ekspor. Perang telah mengkonsumsi sebagian besar perangkat keras produksi baru dan menjauhkan dukungan purna jual ke pasar luar negeri, terutama karena suku cadang dialihkan ke perang Ukraina daripada ke klien yang sudah ada.
Ancaman rezim sanksi Amerika juga membayangi beberapa pembeli tradisional Rusia. Meskipun Serbia tidak terlalu peduli dengan sanksi Amerika, sejumlah negara telah menarik diri dari komitmen sebelumnya mengenai pembelian senjata Rusia dan kemudian memilih alternatif lain. Salah satunya adalah Indonesia yang membatalkan pembelian Su-35 dan kemudian beralih ke Rafale. Oleh karena itu, keputusan Serbia memilih Rafale menunjukkan dua hal. Pertama, preferensi Serbia untuk mendiversifikasi sistem perangkat kerasnya agar tidak bergantung pada satu sumber saja. Dan kedua, pangsa pasar penjualan senjata global Rusia terus menyusut sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Demikian sahabat Jiatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.